Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir, selamat malam. Yes bang, ini yang ditunggu-tunggu, ini jatahnya ngobras lagi nih bang. Lagi. Ngobrol santai Alkitab. Saya percaya saudara itu pasti menunggu-nunggu nih kalau ngobras. Sebab lewat ngobras ini bang, udah terlalu banyak orang yang sharing sama saya bilang, jadi ngelihat Alkitab itu lebih clear, bacanya jadi lebih jelas. Apalagi kita masih dalam kitab-kitab PL nih. Biasanya seringkali PL itu jadi momok bang, ya untuk banyak orang. Ya, dan kita pada kesempatan ini tidak cuman berdua, ya seperti biasa ngobras PL kita ditemani oleh seorang dosen juga, senior juga, sahabat juga. Siapa lagi kalau bukan Ibu Gernaida Krisna. Ibu, thank you so much sudah datang. Kembali lagi ya, menyempatkan diri lagi buat ngobrol sama kita. Kita diberkati banget Bu. Thank you again untuk waktunya. Nah saudaraku, sebelum kita mulai saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube Live House Community maupun di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Saya percaya kita semua akan diberkati karena saya pun selalu banyak belajar lewat obrolan yang kita obrolin dengan narasumber. Itu sebabnya siapkan catatan, buka hati saudara, saya percaya akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, dan ngobras kali ini kita sudah sampai pada kitab Yehezkiel ya. Kita sudah sampai pada kitab Yehezkiel. Ini golongan nabi besar ya. Sekali lagi dikatakan kitab nabi besar itu bukan popularitasnya besar, badannya besar, bukan, tetapi memang tulisannya yang banyak. Jadi dari antara kitab nabi-nabi ini kitab Yehezkiel salah satu yang pasalnya banyak, dan di sini terdapat banyak penglihatan. Seringkali juga kitab Yehezkiel ini disebut sebagai kitab apokaliptik juga. Nah, nanti kita akan tanya dengan Ibu Gernaida apa yang dimaksud dengan apokaliptik dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita akan langsung mulai masuk ke latar belakang kitab dan penjelasan singkatnya terlebih dahulu, mungkin Bang Ruli mau menambahkan apa dulu nih Bang? Dari saya nggak ada Pastor Wigan. Nggak ada, oke. Langsung ngobrol aja, banyak topiknya soalnya. Iya, kalau gitu mungkin Ibu Ger bisa cerita sedikit dulu nih Bu, buat teman-teman yang menyaksikan ini tentang latar belakang dan Yehezkiel itu siapa dan tentang apa sih kitab ini? Ya, baik Pastor Wigan. Yehezkiel ini kan cukup menarik karena ini settingnya itu ada di Babylon. Artinya mereka sudah ada di dalam pembuangan. Jadi ini memang masa yang sangat krisis ya di Israel. Sebelumnya ada Raja Yosia yang membuat sebuah transformasi besar, reformasi lah di zamannya. Sayangnya reformasi itu tidak berlangsung lama. Ketika anak-anaknya menjadi pemimpin tidak seperti papanya. Tidak lama kemudian ada invasi besar dari Babylon. Nah, jadi anak-anaknya ini termasuk bangsawan itu dibawa ke Babylon. Mereka menjadi bangsa tawanan. Nah, ketika Yehezkiel ini ada di Babylon, sebetulnya sudah ada yang datang lebih awal itu dibawa, itu adalah Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Nah, ini kan adalah tokoh penting. Tapi kan si Yehezkiel ini adalah seorang keturunan imam, jadi masih sangat muda ketika dia dibawa ke Babylon. Mungkin dia karena anak imam berarti dia belajar menjadi seorang imam. Nah, tetapi sayangnya dia dibawa di Babylon menjadi tawanan, dan disinilah Yehezkiel ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat Allah. Jadi cukup lama dia melayani. Jadi ini sangat nggak enak karena di Babylon kan identitasnya agak sulit ya. Bait suci nggak ada. Pasti. Jadi keimaman ini si Nabi Yehezkiel ini dipakai Tuhan juga untuk apa? Untuk paling tidak satu, mengingatkan umat Israel bahwa mereka itu tetap adalah umat Allah. Jadi ada istilah yang sangat populer digunakan Tuhan kepada Yehezkiel, itu adalah penjaga. Jadi semacam overseer gitulah, untuk menjaga Israel secara rohani, mengingatkan bahwa kenapa sih mereka jatuh ke Babylon. Tentu saja mereka tidak setia kepada hukum Tuhan. Nah, kalau sudah diingatkan apalagi. Nah, ini harus tetap mereka dipanggil untuk mengalami
perjumpaan dengan Tuhan. Artinya tetap harus bertobat. Lalu ada janji bahwa satu saat nanti mereka pun akan balik ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi ini ada sebuah periode pelayanan, jangkauan dari pelayanan Nabi Yehezkiel ini cukup panjang juga. Banyak jangkauannya. Nah sehingga walaupun ya mereka terbuang tentu saja sama sekali tidak enak, tetapi Nabi ini dipakai oleh Tuhan menjadi semacam seorang pengingat yang selalu memberikan mereka tuntunan ya di tengah-tengah pembuangan itu. Nah itu yang menjadi settingnya si Yehezkiel. Jadi dia sudah di Babylon, itu karena kegagalan dari raja-raja sebelumnya, dan umat Israel sudah beberapa grup yang dibawa ke tawanan di Babylon. Itu kurang lebih setting yang mewarnai Nabi Yehezkiel ini. Nah kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Nah jadi si Nabi ini memperkenalkan dirinya itu sebagai seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi dia menikmati panggilan kenabian. Lalu dia di sini menarik karena Yehezkiel tidak hanya melulu yang dibuang ini kan sebetulnya Yehuda ya. Nah tetapi dia juga membuka kritik terhadap Israel bagian utara. Nah kemudian di dalam penglihatan maka Yehezkiel ini selalu memperlihatkan unity daripada Israel. Jadi kesalahan Israel utara dia kritik, kesalahan Yehuda dia kritik, dalam harapan supaya mereka menjadi satu sebagai umat Allah. Nah kemudian di dalam penglihatan itu dia memperlihatkan juga hadirnya tokoh gembala. Ya gembala ya tadi sebagai penjaga, pemelihara untuk menasihati. Jadi penjaga itu hampir sama fungsinya dengan gembala. Nah tetapi ada pengalaman yang secara spiritual akan terjadi kelak pada umat itu ketika mereka unity menjadi umat yang baru dengan hadirnya roh Tuhan. Jadi roh Allah yang mempersekutukan mereka, membuat mereka unity. Jadi penglihatan seperti tulang-tulang yang berserakan. Ketika roh Allah menggerakkan mereka, mereka kembali dan penglihatan yang sempurna tentang bait suci. Betapa pentingnya bait suci bagi kehidupan umat Allah, karena itu akan menghadirkan kehidupan. Jadi bukan kehidupan manusia saja, tapi tumbuhan, binatang, ekonomi, keadaan yang aman, tentram, sampai adanya sebuah rekonsiliasi yang besar, rekonsiliasi yang universal untuk umat yang sedang ada di Babylon itu. Jadi Nabi Yehezkiel ini memang memberikan gambaran yang agak sulit dimengerti, tetapi ketika mereka di Babylon, ingat Babylon itu hanya tempat sementara loh. Mereka harus di satu saat berkumpul kembali dan memiliki komunitas bersama di bait suci sebagai pemersatu yang mengikat mereka sebagai umatnya Tuhan. Nah itu yang ditegaskan oleh Nabi Yehezkiel ya. Jadi kalau ada bait itu maka akan mengalir air kehidupan yang digambarkan dengan sungai. Lalu ada sebuah komunitas yang memiliki gembala yang baik, dan mereka menikmati kehidupan di kota kudus. Jadi di kota kudus yang dimana bait suci itu hadir. Itu sangat kontradiktif dengan keadaan mereka, karena di Babylon tidak disebutkan ada bait suci di mana mereka boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah. Nah itu yang disampaikan garis besarnya Nabi Yehezkiel. Bu, saya mau nanya dari awal dulu ya Bu. Kan Ibu nih kalau jelasin di Ngobras ini Bu, selalu berangkat dari latar belakang Bu. Latar belakang suatu kitab ya. Apa sih Bu pentingnya kita tahu latar belakang suatu kitab? Kira-kira gimana jelasinnya Bu? Ini dulu Ibu jelasin waktu kami lagi di kelas nih Bu. Kenapa sih latar belakang itu harus diketahui? Jadi ini Pastor Ruli, sebuah kitab itu kan tidak lepas dari sebuah narasi komunitas manusia. Jadi komunitas manusia itu kenapa seperti mereka ada di satu lokasi, pasti ada leadershipnya. Ada pemimpinnya, entah itu raja atau pemimpin agama.
Nah kemudian yang kedua, ketika berbicara umat Tuhan, misalnya Israel, maka Israel itu tidak pernah akan lepas dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah siapa yang berjaya kala itu, misalnya Aram, itu kan di abad yang ke-8 ya. Nah kemudian jangan-jangan yang berjaya ini adalah Mesir, ketika Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Atau jangan-jangan seperti ini, settingnya itu sudah Babylon. Jadi raja-raja yang ada seperti siapa? Nebukadnezar, Belshazzar. Nanti kan bukan hanya satu negara Babylon. Nanti kalau di kitab yang lain ada Media, ada Persia. Jadi ini bangsa-bangsa di seputar Israel itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberadaan umat Allah. Jadi kehidupan sosialnya itu akan memberikan informasi bagi kita untuk mudah memahami kitab. Kemudian secara spiritual umat ini gimana sih? Sama seperti di zaman Yehezkiel, mereka merosot secara spiritual. Yaitu ketika mereka gagal secara spiritual, maka implikasinya adalah pada kehidupan sosial. Itu sudah sebuah fakta ya. Jadi dia kenapa kita mesti lihat latar belakangnya supaya kita bisa memahami nabi ini atau si penulis ini menyampaikannya apa yang terjadi di saat itu. Permasalahannya apa gitu ya, permasalahannya betul. Apa. Kemudian tujuannya mau kemana, seperti itu ya. Jadi suatu kitab tuh kan ditulis karena suatu periode tertentu, masalah tertentu, tujuan tertentu. Sehingga ketika kita mengetahui latar belakangnya, kita nggak kemudian mencomot-comot ayat itu ya Bu ya. Benar ke situ ya. Jadi kalau nanti kita mau menafsirkannya sesuai dengan maksud dan tujuan kitab, jangan dimaksud dengan maksud yang lain, seperti itu ya Bu. Ya betul. Oke, nah kemudian kalau teman-teman mau belajar Bu, latar belakang segala macam ini, kepengen kan Bu punya pengetahuan seperti Ibu, di mana bacanya? Oke, jadi sekarang gini, kita di dalam Alkitab itu ada macam-macam Alkitab namanya seri studi. Jadi Alkitab seri studi itu kan biasanya disampaikan ini kitab ini siapa, yang menulis siapa, kenapa dia ditulis, isu apa yang paling menonjol di saat itu. Nah kemudian Bapak dengan Ibu, teman-teman itu satu kitab ini kan kita perlu melihat strukturnya dari pasal 1 sampai dengan pasal berapa. Jadi biasanya ada strukturnya memberikan apa sih yang dikupas di kitab ini. Jadi kita mengerti secara keseluruhan. Nah kemudian selalu ada karakteristik yang spesifik dari masing-masing kitab. Jadi ada namanya Alkitab seri studi. Yang dulu tebel warnanya biru itu ya, air ada hidup. Yang biru macam-macam karena bahasa Inggris pun ada. Bahasa Indonesia ada Alkitab seri studi. Nah kemudian ada Alkitab yang di bawahnya itu ada semacam semi tafsiran, misalnya Alkitab penuntun berkelimpahan misalnya Alkitab hidup berkelimpahan itu ada. Atau kawan-kawan juga bisa secara sederhana misalnya buku-buku pengantar kepada Alkitab gitu ya. Saya suka David Powson, cukup simple kalau kalau untuk warga gereja rasanya yang secara umum itu cukup simple itu. Jadi boleh. Jadi sebetulnya buku pengantar kitab tuh macam-macam. Tapi ada ya di toko-toko buku Kristen. Ada. Supaya dapat pandangan yang seluas Ibu tadi lah kurang lebih. Lebih banyak informasi tentu saja yang kita bisa peroleh. Nah, Bu, saya akan mulai dari panggilan kenabian Yehezkiel nih ya Bu ya. Dari Yehezkiel 1 sampai 3 ya. Kalau kita lihat di sini urutannya kan Nabi melihat kemuliaan Tuhan ya. Kemudian dia dipanggil pasal 2, terus dia sebagai penjaga Israel sampai dia dibuat bisu. Nah, Ibu melihat dalam Tuhan memanggil hambanya Bu ya. Ini kalau Ibu melihatnya bagaimana Bu? Apakah ada pola dalam Tuhan memanggil para nabi-nabinya ya? Atau apakah ada hal yang menarik yang Ibu lihat dari pemanggilan Tuhan akan Yehezkiel ini? Karena kalau kita lihat begitu Yehezkiel pasal yang pertama ini udah langsung wow nih Bu, spektakuler. Spektakuler. Jadi gini, kalau kita melihat
tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab, itu mereka semua adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan memanggil sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebetulnya. Jadi kriterianya itu Tuhan yang punya. Yang dipanggil ini mau atau enggak, hanya itu aja kan sebetulnya. Nah kemudian metode memanggilnya itu yang beraneka ragam. Jadi ada yang dipanggil dengan audible seperti Samuel. Yaitu Samuel. Nah ada yang dipanggil dengan fenomena seperti misalnya Bapak Musa. Ya kan, dia lihat fenomena alam, rumput yang terbakar, tongkat jadi ular. Nah tapi kalau di dalam kenabian paling tidak ada karakteristik yang menonjol. Satu adalah penglihatan. Jadi penglihatan itu sebetulnya ada dua macam ya. Penglihatan yang bisa dilihat seeing dengan mata telanjang, tapi yang kedua adalah penglihatan lewat mimpi. Nah jadi penglihatan ini untuk apa? Meneguhkan firman yang Tuhan berikan kepada para nabi. Nah kemudian yang lain itu adalah bahwa si nabi ini disuruh berkata-kata. Jadi kata nabi itu nafi, artinya seseorang yang menyampaikan ucapan kenabian. Nah jadi ada karakteristiknya. Jadi hampir semua nabi pasti punya itu. Jadi pasti ada penglihatan untuk meneguhkan panggilannya. Kemudian Tuhan mempercayakan firman kepadanya. Lalu dia menyampaikan nubuat. Lalu dia bernubuat. Ada yang bernubuat dengan menyanyi. Dan nabi-nabi perjanjian lama itu pintar syair. Makanya nabi-nabinya itu kitabnya banyakkan syair. Supaya apa? Menarik didengar gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat di dalam Yehezkiel ini memang pemanggilan yang kalau boleh kita katakan spektakuler. Ya kan? Sangat. Jadi dia di dalam pemanggilannya ini kan di ayat 1, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, tanggal yang kelima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan orang buangan ada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit. Aku melihat penglihatan tentang Allah. Jadi di pasal yang pertama ini bagian 1 ini jelas sekali bahwa dia memperoleh penglihatan. Nah jadi sekali lagi penglihatan ini tadi ada 2, bisa dengan mata telanjang atau juga dengan mimpi. Ini yang mata telanjang dia. Jadi kalau di sini kan dia menggambarkan, oh aku anaknya Imam Bushi di negeri Kasdin di tepi sungai. Jadi dia memberitahu setting lokasinya ini memang sangat jelas ya. Nah jadi dia ini dua-duanya kelihatannya. Jadi ada yang mata telanjang, tetapi ada yang visionik yang kelihatannya dia dalam posisi tertidur. Nah jadi kalau di sini kan penglihatannya tentang hal-hal yang sangat natural. Ada alam, ada sinar, ada binatang-binatang, ada angin dan seterusnya. Jadi sangat natural. Nah kadang-kadang beberapa nabi menggambarkan bahwa dia memang sangat ketakutan ya. Jadi kekuasaan Tuhan melingkupi sang nabi, maka dia sangat ketakutan, seolah-olah yang digambarkan rohnya dia terpisah, dimasukin oleh roh yang ilahi. Ya kan? Karena apa? Roh Tuhan berkuasa di dalam diri sang nabi. Nah ini seringkali pada para nabi. Mengapa? Memperlihatkan sisi kemanusiaannya sang nabi yang dipanggil dengan roh Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya sang nabi. Nah ini memang cukup menarik ya. Apa yang dilihat oleh sang nabi juga selain dari pemandangan di tepi sungai itu adalah makhluk yang ilahi yang bersayap. Nah yang bergerak, nah seperti serafim yang sayapnya menutupi wajah, menutupi perut, menutupi kaki. Dan yang disampaikan itu kan holy, kudus. Nah jadi pengalaman spiritual ini, dia melihat ini makhluk ini kan makhluk sorgawi yang dipertentangkan dengan dirinya sendiri sebagai manusia. Maka yang terjadi adalah di awal-awal itu kan kita lihat bahwa Yehezkiel pun bilang, ini Tuhan aku gak bisa nih, aku gak mampu nih, ini bukan saya nih. Karena ketika yang
maha kuasa meliputi dia, dan itu berulang-ulang. Makhluk yang ilahi itu ada bersama dengan dia. Itu kan seperti kilat yang bersinar. Lalu dia merasa bukan siapa-siapa. Ini hampir sedikit sama sebetulnya dengan Yesaya pasal 6. Iya. Nah, tapi kalau ini kan dia menggambarkannya jauh lebih spesifik. Jadi roda-roda yang bergerak itu makhluk-makhluk itu yang memperlihatkan betapa si nabi ini bukan apa-apa. Jadi begitulah kuasa Tuhan mendorongnya sang nabi untuk menyampaikan nubuatnya. Jadi dia lihat di alam sekitar, lalu ini sang ilahi, awan-awan dan seterusnya. Gitu ya. Saya mau menyoroti ini di Yehezkiel pasal 3 ketika Tuhan memanggil Yehezkiel. Ada ayat yang menurut saya ini luar biasa untuk kita bahas nih Bu ya. Saya akan baca dari ayat yang keempat. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ini kan di ayat sebelumnya yang dikatakan dia makan gulungan kitab itu ya. Nah, ayat yang kelima, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Jelas dia diutus untuk kaum Israel. Ayat 6, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Nah, ini yang menurut saya kata-kata ini menarik sekali Bu. Tuhan bilang gini, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, karena diutusnya ke kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Jadi ini yang menurut saya miris. Ibaratkan gini, Yehezkiel, aku mau utus kamu. Kalau kamu ngomong ini sama bangsa kafir aja, bangsa kafir mau dengerin kamu. Tapi kamu akan bicara pada umat pilihan Allah. Nah, justru ini yang kepala batu, yang gak mau dengerin kamu. Nah, Ibu melihat ini gimana nih Bu tentang Israel ini Bu? Iya, jadi gini, ini mirip sebetulnya dengan Nabi Yeremia. Yeremia disuruh kan untuk mencabut, mengangkat, merobohkan, tapi membangun kembali. Nah itu keras, karena apa? Seperti periuk mendidih dan buah yang sudah matang. Nah karena si Nabi Yehezkiel ini kan disuruh memang melayani di tempat pembuangan di Babylon. Yang dilayani itu adalah orang yang ikut terbuang dari negeri yang dijanjikan di negeri asing, di Babylon. Jadi dia secara spesifik melayani umat Allah. Nah itu agak berbeda dengan seperti Daniel, Sadrah, Abednego yang mereka bekerja di sentra pemerintahan, di kerajaan. Nah tapi kalau dia ini kan karena dia imam, jadi dia tugasnya adalah tadi menjaga, memelihara, mengingatkan secara spiritual. Maka yang dilihat, kenapa dilihat tuh gulungan? Gulungan ini kan kaitannya dengan kitab suci kan sebetulnya. Betul. Jadi yang dia mau sampaikan itu udah jelas. Nih Yehezkiel ya, kamu ini mau memberitakan itu, harus ada di dalam mulutnya. Nah ketika ngomong itu enak, tapi ketika udah ditelan itu pahit sekali. Karena apa? Ternyata firman ini ketika diperdengarkan yang seringkali terjadi adalah penolakan. Jadi bangsa ini bangsa yang mana? Ya memang di banyak nabi kan mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Yehezkiel memang tidak dipanggil untuk melayani pertama-tama kepada bangsa asing. Artinya bukan kepada bangsa Babylon, tetapi kepada orang-orang buangan yang ada di Babylon dan sekitarnya. Siapa bangsa ini? Bangsa yang bandel. Karena mereka gini, mereka kan dibuang di Babylon karena memberontak, tidak takut Tuhan kan, tidak mengerjakan Taurat, tidak hidup sesuai dengan Taurat. Jadi mereka ada di situ jelas karena berontak. Jadi dia mesti melayani apa? Tuhan mengatakan Yehezkiel nih loh, yang kamu layani adalah bangsa yang berontak ini. Nah ini jadi tugasnya Yehezkiel ini menyesek gitu loh. Sebagai dia ikut terbuang, dia juga bangsa yang umat yang menderita. Tapi dia tetap harus melayani kepada
orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Nah, ini memang tugasnya yang tidak mudah. Di ayat 14 tuh. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Aku pergi dengan hati panas, dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan itu memaksa aku dengan sangat. Jadi ini seringkali saya katakan nabi-nabi itu dipaksa dan terpaksa, Pak. Jadi dipaksa untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kepada bangsa kalau dia baik-baik aja, malah orang asing lebih mudah kelihatannya dengar ya. Nah kalau ini kan udah tahu, apalagi Israel tahu firman gak sebetulnya? Tahu, mereka kan ngerti Taurat sebetulnya. Tapi diingatkan lagi supaya nabi ini tetap menjadi penjaga mereka secara spiritual. Dan tugas ini tentu saja tugas yang sangat sulit ya. Gitu. Di ayat 18 ini agak ngeri nih. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Atau ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa mereka daripadamu. Jadi nyawanya orang Israel ada pada Yehezkiel, ya kan? Jadi orang yang jahat dia yang harus menanggung gitu. Kalau dia tidak memperingatkan. Nah, makanya dia satu-satunya cara adalah dia harus melayani, menyampaikan firman kepada bangsa jahat memang. Bangsa yang memberontak. Ini jelas kata-kata jahat di dalam kitab Yehezkiel yang ditujukan kepada umat Yehuda kala itu banyak sekali. Jadi kalau hanya satu mungkin kita mikir ya, tetapi ini bangsa yang jahat, orang yang jahat, yang tegar tengkuk. Nah artinya gini, di sisi yang lain, orang jahat pun Tuhan sayangi juga ya. Masih memberikan kesempatan untuk dengarkan firman. Disitulah tugasnya Nabi Yehezkiel. Bu, ini nih menarik sekali. Tunggu nih Bang, ini tentang ayat yang dibaca ini nih. Saya mau menyambung sedikit dulu Bang. Bu, dengan ayat yang ini, gimana pandangan Ibu? Ini memang ayat yang sangat menarik, tapi ayat ini banyak dipakai orang dalam refleksi hari ini sehari-hari ya, yang membuat orang seakan-akan dalam tanda petik jadi polisi kebenaran. Yang di ayat 17-18 tadi. Iya. Oke. Jadi polisi kebenaran dalam arti kalau dia melihat ada sesuatu yang menurut ya tentunya menurut pandangan dia ya tidak benar, kayak dia merasa berkewajiban, gue harus rebuke ini, saya harus tegur ini apa. Nah, gimana pandangan Ibu? Itu ayat 19. Itu menarik. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Orang jahat itu akan mati orang dalam jahat, kesalahannya. tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi tugasnya sang nabi hanya menyampaikan loh. Dia tidak boleh menjadi hakim. Jadi kalau orang jahat ya dia dikasih peringatin. Tetapi kalau dia gak mau berbalik kan urusannya dengan Tuhan. Tapi tidak mengambil, sang nabi ini tidak mengambil posisi boleh menjadi, yaitu tadi dia semacam hakim yang dia jadi benar, orang ini bersalah dia harus dihajar, ya gak boleh. Ya kan? Jadi diingatkan kalau dia ada kekeliruan. Hanya sampai di situ. Oke. Saya akan lebih tajamin lagi nih Bu pertanyaannya. Kalau orang di sekitar kita yang kita lihat, katakan dia berbuat salah. Ini kan ini sangat sehari-hari lah. Apakah semua orang yang di depan kita berbuat salah harus kita tegur semua? Atau sebab gini, kalau saya juga melihat ini kan kuncinya ada di ayat yang ke-18. Kalau aku berfirman, artinya kalau Tuhan memerintahkan,
baru kita tegur. Atau pengertian kisah ini dalam hidup kita sehari-hari, nggak mau tahu, ada yang salah, saya tegur langsung semuanya. Nah, ini view-nya kalian mana? Sebetulnya nggak bisa begitu tuh Pastor Wigan. Coba kita mundurin dulu ya. Pertanyaan Pastor Wigan ini masih didalemin sedikit-sedikit. Bu, tadi pertanyaan Pastor Wigan berangkat pertama tadi dari tentang penunjukan seseorang sebagai nabi, Bu. Nah, Ibu kan jelasin segala macam tentang nabi ya, Bu. Nah, kemudian tapi adakah persamaan di antara nabi-nabi yang tadi Ibu bilang, Musa, Samuel, nabi-nabi besar-besar, nabi-nabi yang keren-keren ini, Bu? Kalau saya lihat persamaannya adalah mereka semua pembelajar. Adakah yang bukan pembelajar, Bu? Di antara nabi-nabi kayaknya semuanya pembelajar kan, Bu? Nah, ketika mereka pembelajar, maka mereka bisa dipanggil untuk menjadi nabi. Kemudian setelah mereka dipanggil menjadi nabi, barulah mereka dipercaya untuk menegur. Tapi kan menegur harus punya hikmat. Kalau dia nggak punya hikmat, akhirnya jadi seperti yang Pastor Wigan bilang tadi kan, menjadi hakim terhadap menjadi polisi kebenaran kan, begitu kan, Bu? Nah, ini kan nggak, karena Yehezkiel adalah pembelajar, maka dia bisa menghakimi. Lagi pula kan menghakimi nanti ada ketentuannya lagi, harus ada saksi segala macam kan, Bu? Di situ mungkin jawabannya Pastor Wigan. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu ditunjuk sebagai nabi. Mereka harus pembelajar. Tapi menariknya dari cerita ini, kalau kita berangkat dari soal pembelajar, maka sampai hari ini pun orang percaya dipanggil untuk menjadi hakim bagi orang lain, seperti Yehezkiel menjadi hakim bagi orang lain. Jangan kok ada begitu loh. Ada begitunya. Hakim itu bukan berarti menghakimi orang yang bersalah aja, memperhatikan orang yang tertindas kan juga hakim. Untuk menegur, memang ada tuh untuk menegur orang yang salah, tapi kan juga memperhatikan yang tertindas. Kan begitu, Bu? Ya. Benar nggak? Berangkat dari situ, Bu? Ya, betul. Jadi salah satu kata kunci di dalam dalam Torah adalah pengajaran ya. Jadi pengajaran ini kan memperbaiki karakter, tujuannya. Artinya memanusiakan manusia dan memberdayakan manusia. Maka kata-kata teguran ini harus ditempatkan pada perspektif seseorang tuh memberikan nasihat, mengajar. Nah, makanya ketika menegur tuh nabi kan harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Artinya dengan adanya otoritas, dengan adanya hikmat dari Tuhan, ketika dia menegur kan bukan untuk membinasakan loh, nggak boleh. Jadi polisi kan hanya melihat ini benar atau salah. Tetapi kan nabi-nabi bukan hanya sekedar benar atau tidak. Satu, ini adalah umat Allah, ya betul. Ya harus membangun, harus restore, harus dibaharui, ya supaya dia berbalik dari yang negatif. Nah, kalau hanya polisi mengatakan ada benar dengan tidak, kan hanya sampai pada kacamata hukum saja. Tetapi kasihnya di mana dong? Unsur mendidiknya itu di mana? Jadi para nabi ini adalah tadi penjaga ya. Ketika dia menegur, harus kalau kita gunakan istilahnya kan menegur di dalam kasih. Bukan untuk mempermalukan loh, tetapi untuk melindungi supaya dia bisa berubah di dalam kehidupannya. Tujuannya untuk apa? Untuk sebuah kebaikan. Merestorasi. Ya, restorasi, memperbaharui kehidupannya. Jadi para nabi ini walaupun dia seolah-olah mengatakan, oh Anda salah, Anda jahat, Anda nanggung sendiri dan seterusnya. Tujuan utama nabi kan bukan itu, pertobatan. Nah, ketika kita sekarang menegur seseorang, motif kita apa? Tujuan kita apa? Hanya untuk memperlihatkan kesalahannya atau tadi memperbaiki kelakuan sehingga dia dipulihkan. Nah, hal-hal seperti itu kebenarannya siapa yang kita jaga? Polisi kebenarannya siapa yang kita jaga? Jangan-jangan hanya moralitas manusia loh. Atau kepentingan. Kepentingan beda lagi itu ya. Kan? Jadi kalau hanya untuk kepentingan sendiri, nah kalau kita lihat Nabi Yehezkiel bukan untuk dirinya sendiri karena dia udah tahu siapa yang dilayani. Bangsa yang nakal, umat yang karakternya buruk, gitu ya. Tapi tetap dia menyampaikan dengan harapan ada pertobatan dari umat ini. Nah, ada pemulihan lah istilahnya dari umat yang ditegur. Nah, ketika itu, jadi kan ini kan sesuai yang Ibu bilang kan sesuai dengan memang tema umum dari kitab ini kan, Bu. Menegur, memberitahu kepada Israel bahwa memang benar mereka dalam pembuangan, tapi itu bukan tempat selama-lamanya.
dia akan dibawa keluar dari sana kan, merestorasi kan Bu. Ya. Nah kemudian juga ditekankan kepada Yeskiel, ditekankan, diperingatkan bahwa dia akan menghadapi orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Itu kan tadi di pertanyaan Pastor Wigan sebelumnya kan. Nah kemudian dikasih peringatan bahwa dia akan menghadapi orang yang seperti itu, tapi Tuhan tegaskan lagi nanti di ayat yang 16, 17, 18 ini bahwa kalau kamu tetap nggak tegur dia, kan di awal tadi kan sulit loh ngadepin dia, kamu bakal ngerasa pahit loh di mulutmu, kan gitu kan. Tapi kalau kamu nggak tegur dia, kesalahan mereka akan menjadi tanggunganmu, nyawamu menjadi nyawa mereka menjadi tanggunganmu, kan gitu. Tapi kalau kamu sudah menegur, mereka tetap bandel, maka akan dipertanggungjawabkan kepada orang yang bandel, kan begitu tuh. Tema besarnya kan seperti itu ya Bu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang sebetulnya panggilan Yeskiel ini hari ini masih harusnya menjadi panggilan bagi orang percaya. Karena orang percaya kan orang yang dimenangkan untuk kepentingan Kristus. Menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang yang jahat hari ini. Yang berdosa lah ya. Yang berdosa hari ini kan. Ketika menghadapi orang yang berdosa hari ini akan dapat banyak tantangan, pahit di mulut kita. Tapi kalau kita nggak melakukannya, nah ini kan kita harus tanggung konsekuensi dari panggilan kita. Dari panggilan kita. Tapi juga sekaligus panggilannya adalah untuk supaya kamu menjadi pembelajar. Kan lengkap Bu. Menjadi pembelajar sehingga kamu bisa tahu bagaimana menghakimi orang yang memang harus dihakimi, kan begitu. Jadi penghakiman mungkin yaitu kata-kata teguran itu dalam perspektif pendidikan. Menegur dan mengajar. Jadi kata di dalam pendidikan kan seperti menasihati gitulah. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang menghakimi, kita sudah pikirannya hakim di pengadilan kan. Padahal di sini menghakimi dalam pengertian nih Anda nih ada kekeliruan, mesti segera untuk bertobat, tapi sang nabi tidak berkuasa apapun untuk menentukan bahwa Anda akan mati binasa gitu kan, nggak ada. Tetapi sang nabi mengingatkan dengan harapan supaya mereka betul-betul berubah gitu. Sebetulnya bertobat. Itu memang jadi pengerti kata menghakimi itu sedikit jadi alergi memang di antara orang percaya. Karena yang dibayangkan adalah menghakimi dengan tidak adil. Oke. Kan begitu Bu. Tapi kalau dari tulisan-tulisan Alkitab, kita lihat di Yeskiel sini, menghakimi itu kan maksudnya menghakimi dengan adil. Yang tidak boleh kan menghakimi dengan tidak adil, gitu kan? Menghakimi dengan tidak memperhatikan persoalan, ya kan begitu kan Bu ya. Nah di sini kan menghakimi dengan adil. Nanti orang suka bilang gini, penghakiman tuh bagian Tuhan, kan gitu ya. Ya kalau soal penghakiman memang akan selalu bagian Tuhan, tapi Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi hakim kan. Jadi sekali lagi pada kategori itu tadi pengajaran supaya dia berubah begitu. Intinya di situ, bukan kemudian di banyak tempat juga kemudian orang jadi penentu Bu. Kamu binasa deh, ini juga bikin orang takut. Binasa terus-terusan binasa. Seolah-olah Alkitab itu menjadi suatu ancaman, bukan suatu kabar gembira. Nah itu tadi. Kita tidak punya kuasa apapun membinasakan orang, kan? Itu yang Pastor Wigan khawatir dari tadi. Konteks penghakiman zaman sekarang itu jadi kesannya orang itu dia yang punya kunci surga dan kunci neraka. Nah itu dia yang memutuskan. Jadi yang dia berhak menetapkan nih Anda masuk surga dengan tidak kan? Jadi itu kan. Itu yang perlu dihindari ya. Jadi pelayan Tuhan sama posisinya dengan para nabi. Ya kan tugasnya adalah membawa umat untuk dekat dengan Tuhan. Kan kalau toh juga misalnya dia menegur, entah itu dengan kata-kata atau dengan teguran apapun, tujuannya memperbaiki kelakuan. Gitu ya. Jadi kita tidak menjadi seperti tadi. Saya benar dan saya menjadi polisi kebenaran. Para pengkhotbah itu sudah benar-benar artinya hidup 100% dia benar begitu kan. Mungkin juga ada kekeliruan, artinya ketika disampaikan kita pun mesti berubah dah. Para pengkhotbahnya pun mesti juga bertobat gitu. Itu kan nanti ekstrimnya orang seolah-olah pembicara ngomong bahwa seolah-olah dialah yang punya handphonenya Tuhan.
Kalau dia yang doa, kalau dia yang doa Tuhan dengar gitu kan. Jadi harus melalui dia kan efek-efeknya kan kesana-sana. Melalui Yesus ya. Harus melalui Yesus. Betul. Mediatornya gitu. Itu dengan Yesus jelas ya. Nah itu tadi Pastor Wigan pertanyaannya saya tajam. Saya mau ke bagian kedua dari kitab Yehezkiel nih, Bang ya. Ya ini kita sudah tahu ya, entah kalau saudara baca di rumah tentunya Yehezkiel ini banyak bernubuat ya. Baik menegur Israel melawan umat Tuhan, bangsa-bangsa lain juga ada yang disemprot juga nih sama Yehezkiel. Nah, tapi yang menarik Bu, di mulai pasal 40 ke belakang ya. Ini penglihatan tentang zaman baru. Nah, pertanyaannya ya. Ini yang mungkin Ibu perlu jelaskan Ibu. Bertalian dengan ini seringkali dikatakan kan karena ini banyak lambang. Yang pertama, kitab Yehezkiel sering disebut juga ada bagian-bagian apokaliptiknya karena banyak perlambangan. Yang kedua, kalau dikatakan zaman baru, apakah konteks zaman baru itu untuk masa itu saja atau untuk masa penantian kedatangan Kristus kedua kali, atau bisa berlaku ganda? Masa itu dan masa yang akan datang yang di zaman kita ini. Nah, Ibu gimana melihatnya nih, Bu? Ya, jadi di bagian akhir sebetulnya mulai dari pasal 33 sih itu adalah bagian untuk pemulihan Israel. Tulang-tulang itu ya, Bu. Ya, jadi ya betul. Jadi dimulai dengan gembala. Ya kan? Jadi ada gembala yang baik, ada gembala pandir, ada gembala yang jahat. Nah, kenapa? Karena Tuhan kan seringkali ditampilkan juga sebagai gembala juga ya. Jadi di sini sang nabi memperlihatkan fungsi penggembalaannya. Nanti untuk ada gembala yang sejati tentu saja. Nah, terus gimana dengan keberadaan umat untuk masa yang akan datang? Nah, jadi dengan adanya unity, rekonsiliasi yang universal yang dikerjakan oleh Roh itu, kan tentu saja di zamannya Nabi itu belum terjadi. Karena ingat 70 tahun ya. Ketika Nabi itu menyampaikan bahwa akan ada di masa 70 tahun, maka dia menyorotnya itu akan. Nah, apa yang akan terjadi? Umat disatukan, kemudian balik lagi bait suci itu diperbaiki, dan ketika bait suci diperbaiki, otoritas Tuhan ada pada mereka dan selalu berbicara tanah yang kudus, tempat yang kudus, kota yang kudus. Ya, jadi kota kudus itu semua merujuk kepada tempat di mana mereka boleh bersekutu dengan Tuhan. Jadi di Israel sebelum terbuang itu selalu dilambangkan di bait suci. Jadi bagi orang Israel kala itu jelas akan. Tetapi ketika kita lihat udah pulang dari Babylon, ternyata harapan ideal itu kan nggak ada. Ya kan? Jadi ada pembangunan bait suci di zamannya Zerubabel. Tetapi itu kan ada masalah sampai nanti dibangun oleh Herodes justru ya, bait suci. Jadi akannya itu seolah-olah berulang. Nah sekarang kadang-kadang ketika gereja membaca ini, nah tentu saja ketika berbicara kepada gembala yang sejati, menurut Injil Yohanes kita jelas sudah tahu ya, gembala sejati itu di dalam Kristus. Nah kemudian mengenai umat, nah gereja yang kudus dan am. Jadi gereja segala bangsa. Nah, apakah kita sudah memahami itu? Sudah. Tapi bagi yang lain apakah sudah? Belum, barangkali ya. Nah, berarti akan terjadi. Kemudian bait suci. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan konteks bait suci di dalam Kristus dan orang percaya. Nah, jadi apakah kita sudah mengerti bait suci? Ya, sudah. Nah, satu lagi sekarang tanah. Kalau kita memahami bahwa dimanapun kita bisa menjadi berkat karena semua tempat adalah miliknya Tuhan, itu kan kelar. Tetapi di dalam pengharapan eskatologis, di mana Sang Gembala Agung akan bersama-sama dengan semua umatnya, nah itu pengharapan eskatologis yang sangat jauh, ya toh. Nah kemudian juga dengan adanya sungai kehidupan yang muncul dari bait suci itu. Tetapi gini, Yesus kan katakan dari dalam kehidupan orang benar itu akan mengalir aliran air kehidupan. Berarti dari siapa? Dari gereja.
dari orang percaya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa yang disampaikan oleh sang nabi akan karena nabi memang masih hidup di dalam pembuangan. Tapi kalau kita melihat di dalam gereja sekarang, kebanyakan ini kan kita sudah nikmati. Sudah terpenuhi ya. Di masa sekarang. Tapi kita sekali lagi finalitas dari gembala itu ya datangnya Kristus yang kedua. Itu sebetulnya. Jadi dari mana kita titik berangkatnya? Apa dari sang nabi di saat itu? Tapi bagi Israel pun kan berulang-ulang karena bait suci itu enggak sempurna ya. Dibangun karena ya itu tadi ketika udah dibangun Herodes dihancurkan oleh Titus. Ya kan? Jadi secara historis orang-orang ini mungkin juga ya ada yang masih menanti begitu. Tapi kalau kita gereja dan kita sudah berjumpa dengan Kristus, nah maka kita lihat ini bagian-bagian ini sudah ada sebetulnya. Mestinya gereja yang melakukan. Gerejalah yang mengalirkan air kehidupan karena Kristus ada di dalamnya. Gerejalah yang mestinya menghadirkan holiness, kekudusan. Oleh siapa? Kurban Kristus. Darah Yesus, bukan karena kita menguduskan sendiri, tetapi dengan adanya apa? Roh Kudus. Jadi peran sertanya gereja sebetulnya seperti yang diharapkan oleh Nabi Yehezkiel ini mesti lebih mengemuka daripada hanya sekedar kita kan ini kan apokalipsis. Nah, untuk apa itu sastra apokalipsis? Nah, ingat ini di Babylon. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang khusus yang perlu artinya disingkapkan bagi komunitas tertentu. Bagi komunitas Israel kala itu. Tapi kan kita sudah masa gereja. Kita sudah mengenal Kristus dan Roh Kudus ada pada kita. Dan janjinya Roh Kudus akan menyingkapkan kan rahasia-rahasia itu. Nah, jadi apokalipsis di sastra itu sangat penting bagi umat Allah. Mengapa? Karena ini spesifik ditujukan kepada umat Allah di zaman itu. Nah, sehingga kalau kita harus menanti semua yang akan ya kecuali Kristus datang pada kali yang kedua ya. Nah, kita jadi abai juga nanti seperti umat Israel. Nah, kita harapkan ini adanya bait suci yang ideal di mana seluruh sentra kehidupan terpusat di situ. Itu harapan bait suci yang ideal. Tapi kalau Yesus adalah pusat dari bait suci, makanya kita jangan menunggu keakanan terlalu. Gereja yang mesti melakukannya. Ini PR-nya gereja, tugasnya gereja, kurang lebih seperti itu. Oke. Bang, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tadi saya kegelitik Bu sama pernyataan Ibu tentang pembangunan bait Allah. Kalau kita nanti lihat kau depan bahwa sebetulnya kan itu menjadi tugas gereja lah, gitu kan, bait Allah tuh tugas gereja. Tapi kan kemudian eksesnya hari ini ada orang yang nunggu pembangunan bait Allah ketiga nih. Oke. Nah ini menurut Ibu tepat atau enggak nih? Jadi gini, sebetulnya di satu sisi itu kan adalah pengharapan mesianiknya Yahudi. Iya kan? Jadi mereka masih menanti Mesias. Gereja ya jangan terlena. Karena sudah dikatakan tubuhmu adalah bait dari Roh Kudus, itu udah jelas sekali. Nah, bait suci itu kan kita mesti melihat tidak lagi terkonsentrasi pada gedung buatan tangan manusia. Tetapi gereja sebagai organisasi yang hidup, Kristus sebagai kepala, kita semua anggotanya. Ini yang lebih dimaksimalkan. Sebab kalau misalnya nanti ada bait suci yang ketiga itu, apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Coba kita kalau itu misalnya terjadi di satu tempat di Timur Tengah dibangunnya, lalu kita yang tinggal di Indonesia mau ngapain? Iya kan? Kita diminta mengerjakan bagian kita sekarang sebagai warga gereja yang adalah menjadi kesaksian ya, menjadi garam dan terang. Jadi gereja melakukan bagiannya sebagai organisme yang hidup, gereja yang hidup. Nah, kalau misalnya di zaman kita itu bait itu dibangun, kalau belum itu gimana? Jadi kita tidak melakukan bagian kan. Jadi ini kita memang seringkali lebih fokus kepada perspektifnya orang Yahudi dengan pengharapan-pengharapannya, padahal pengharapan itu bagi kita kan sudah berjumpa di dalam Kristus. Saya breakdown dikit-dikit ya Bu. Boleh. Berarti Ibu barusan bilang begini, ini menarik kalimat Ibu. Ada percampuran
percampuran pemahaman Yahudi dengan nafas Kristen. Di dalam dalam pengertian Yahudi, mereka kan lagi nunggu pembangunan Bait Allah kedua. Kan begitu kan? Tapi orang Kristen udah bukan lagi di situ, begitu kan Ibu ngomongnya kan? Ya. Harusnya kan kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua, betul, bukan pembangunan bait Allah loh. Ya, jadi betul? Ya, jadi fokus kita adalah kepada Kristusnya. Kepada Kristusnya. Oke, kalau ternyata nanti bait Allah itu dibangun, puji Tuhan. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bangunlah diri kita sebagai bait Allah, ya. Itu ya Bu ya, itu betul. Yang harusnya menjadi perhatian orang Kristen, ya. Begitu ya. Betul. Jadi nggak usah itu karena gini Kak, efeknya negatifnya adalah kalau kita menunggu pembangunan bait Allah ketiga, kemudian kita nggak melaksanakan tugas kita sebagai bait Allah, ya, gitu kan? Cari lembu merahnya, bulannya, perhatiin kan begitu ya. Ya, kita lupa membangun diri kita, mengamalkan hidup kita sebagai bait Allah, ya, gitu kan? Betul. Kemudian kalau ternyata ibu nulis lagi, ibu bilang lagi begini, kalau ternyata benar terbangun bait Allah itu, tapi di negeri asing, terus kita ngapain? Iya, ngapain? apa faedahnya buat kita gitu? Iya, jadi kan memang gini loh. Keyahudian kan sampai sekarang juga masih ada, bahkan agama ini kan sangat kompleks lah begitu ya, dengan agama Yahudi dengan berbagai aliran-alirannya. Jadi memang betul pengharapan mereka terhadap Mesias dari perspektif mereka, yaitu menjadi tokoh politis, membawa rekonsiliasi yang sangat besar, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan dia akan berkuasa atau memimpin dari Yerusalem. Kan itu kan di dalam pengharapan mereka. Nah, tetapi kan kita di dalam gereja, kan kalau toh juga di situ Mesiasnya yang akan memerintahkan, kan kita udah kenal dengan Mesiasnya. Ya kan? Artinya yang ada pada kita inilah yang perlu kita jaga, yang kita perlu pelihara. Karena hidup di dalam Kristus itu dan melaksanakan tugas kesaksian kita, kan itu yang Tuhan minta dari kita. Jadi pengharapan eskatologis silakan sebagai bagian yang memacu iman kita. Tetapi bukan lagi kepada pembangunan fisik. Nanti, nah contoh, apa yang ini sebetulnya bagus yang dikatakan oleh Yesus ketika dikatakan rubuhkan bait ini dalam 3 hari. Lah, mereka marah semua. Lah kan itu kita bangun 46 tahun leluhur kita udah ini. Mereka nggak ngerti bahwa yang dimaksudkan dengan bait itu adalah Yesus sendiri. Lah kita kan udah belajar dari apa yang dialami oleh umat Tuhan dahulu kan, umat Ibrani atau umat Yahudi. Jangan lagi kita jatuh kepada konsep serupa. Ya nanti Tuhan karena kamu udah mengerti, tetapi kita apa pura-pura mengerti atau kita nggak tahu begitu. Jadi perspektif kita di dalam membaca kitab suci memang betul pemandangannya Yehezkiel itu sangat bagus sekali. Kalau benar-benar bait suci ada, pusat dari penyembahan siapa? Kristus kan. Kalau Kristus yang disembah sebagai sumber kehidupan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air kehidupan. Nah kan kita udah tahu itu. Atau misalnya bait suci dikatakan kota yang kudus. Nah kita mengerti di dalam gereja kita menjadi kudus sama sekali bukan karena kebajikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Kristus yang menguduskan kita. Jadi kan kita sudah ngerti prinsip ini. Nah maka mari kita jangan terjebak dengan hal-hal yang physically selalu ya, hal-hal yang material, hal-hal yang liturgi kita itu jadi nanti mematikan itu, ya kan? Padahal Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita udah kenal, kita udah berjumpa misalnya. Inilah yang mestinya kita pelihara. Nah tadi memang menarik ya di dalam Yehezkiel itu roh Tuhan ada pada roh Tuhan menguasai aku, roh Tuhan menguasai aku. Bukankah pengalaman itu sebetulnya yang kita sudah nikmati dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita? Jadi kan sama sebetulnya dengan roh. Saya percaya roh yang sama adalah roh yang menghinggapi, roh yang berdaulat, roh yang menguasai Yehezkiel. Ya tak? Jadi kalau kita sudah memilikinya, nah kenapa kita balik lagi kepada hal-hal yang terlalu
material begitu ya. Nah itu mungkin pertimbangan kita. Jadi kalau saya mau ngakhirin ini Bu, tentang bait Allah ini, saya dapat sesuatu ya dari apa yang Ibu jelasin. Gini, andaikan pun misalnya nih saya salah ya tentang bait Allah, kan kita kan sekarang nih bilang gini, nggak terlalu penting itu. Nah, andaikan pun ternyata saya salah bahwa ternyata itu harusnya penting sekali gitu. Ya. Andaikan pun saya salah, tapi apa yang Ibu bilang itu gini, iman saya ada pada Kristus. Ya. Karena iman saya ada pada Kristus, maka nggak akan pernah salah kalau kita hidup seperti Kristus. Ya. Bukan ngarepin perbangunan bait Allah ketiga, itu sih bukan iman. Iman tuh pada Kristus, sehingga kita harus hidup seperti Kristus, kan gitu Bu. Ya. Bang, kita udah di penghujung acara ya. Ibu Girnaida, thank you so much untuk penjelasannya tentang kitab Yehezkiel ini. Saya percaya saudara-saudara akan sangat banyak terbantu ya untuk mendengarkan tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Girnaida tentang latar belakang dan penulisan kitab ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi Bu, thank you so much untuk kesempatannya, untuk kesediaannya, untuk menjelaskan kepada kita semua. Baik saudaraku, demikianlah Ngobras hari ini. Sampai jumpa di We Talk minggu depan. We Talk no I but we, let's talk together. God bless you. Tuhan memberkati.